transport yang transfer of knowledge, atau bahasa kita mentransferkan yang pengetahuan aja, tapi keimanan juga. Walaupun sosial IPS seperti Bu Rosina, tetap itu sebelum kita belajar kita harus berdoa dulu, itu bahasanya. Terus berikutnya ada budaya positif yang lain seperti yang Mendan ini selalu melakukan sebelum pulang tiket mengatakan saya kita dulu yuk, ngapain? Ya kita melihat bagaimana kebersihan anak-anak. Itu kan kalau memang ini diterapkan dalam satu mata pelajaran yang diinternalkan, saya kira mungkin bisa dibangun budaya positif. Ini salah satunya ada Jumat bersih, Jumat bersih yuk, Jumat bersih. Apa Jumat bersih? Bersih kita. Jadi semuanya ini budaya positif. Nah, kalau dulu ada senyum, sapa, salam, ini biasa seperti ini. Jadi pada kita semua guru terapis ini kita memberikan hapus kepada Ibu Endang. Yuk sama-sama kita kasih hapus dulu. Mudah-mudahan kita sama dengan Endang posisinya. Kalau bisa kita menjadi 10 penggerak. Ya, amin. Ini kan bahasa Arabnya kan ini papato, bahasa apanya hawari ya, muari itu bahasa apanya. Ini penggerak ya. Jadi kalau kita semua menggerakkan, saya kira mungkin satu visi kita, madrasah kita jadi satu madrasah yang positif, bersih semua. Jadi Pak Jo nggak perlu ngomong lagi, contohnya, kutip sampah nggak ada lagi. Kenapa? Karena kesadarannya muncul. Karena dibangun dengan satu program yang namanya Jumat bersih. Kenapa ini nggak kita lakukan? Nanti lama-lama yang memberikan penjelasan kepada kita. Kita sambut baik ya. Yang kedua, saya kira mungkin ini jadi satu hal yang sangat positif. Semua guru bisa menjadi presenter. Nah, salah satunya guru itu di kelas The King and the Queen. The King itu artinya raja, dan ratu dan kelas. Kalau kita masuk sebagai ratu di situ, siapa tuh kalau semuanya kita pergi ke Jogja, kalau sudah ada yang berdiri di raja, mulai The King, ya saya lihat modi di apa itu, di alun-alun yang Jawa Tengah itu, di Jogja bukan di Jawa Tengah. Tapi begitu ribu-ribu modemo, rajanya berdiri di situ. Begitu raja berdiri, semuanya duduk. Yang itu Bu Rosina nanti waktu itu kalau seperti itu dibikin ya begitu kita diri dari lagi Pak Paris ya kita masuk itu The King masuk The King artinya guru apa namanya raja ya, The Queen artinya yang merupakan ratu. Jadi yang kedua saya kira ini budaya positif ini seperti kita anggap harus dengan kerja anak nyata, gerakannya nyata. Ada dulu saya pernah baca buku dan saya di S2 saya pernah tulis namanya kurikulum itu harus memang 3 ulang. Di Indonesia saya terlalu panjang kurikulum. Kalau di luar negeri kita bandingkan di Malaysia aja, dia cuma 5-6 mata pelajaran inti, yang lainnya tambahan suplemen, additional kurikulum gitu kan. Tapi di Indonesia ini Pak Jul buatnya buku waduh berapa 45 jam, berapa lagi ada yang 50 jam, ada yang 52 jam dia kan di alia kita itu. Tapi kalau di Australia cuma 7 jam aja mata pelajaran pokok bahasa satu aja yang bahasanya boleh mau bahasa apa seperti itu gitu. Jadi Phoenix itu ahli kurikulum dia berkata ya to know a little but it's much more than to know much but zero. Ini bahasanya sendiri to know ya a little but it's much more than to know much but zero. Tahu kita banyak, tahu kita sedikit tapi dalam, lebih jauh lebih berarti daripada tahu banyak tapi dangkal. Dalam semuanya. Seperti Pak Paris bilang kan, orang Indonesia 1 tahun itu 365 hari. Satu guru itu baca bukunya 1 buku 1 tahun nggak tamat. Orang Jepang dia 365 hari 365 buku tamat. Betapa ketinggalan dunia kita itu memang pasti tahu dia. Salah satu kurikulum merdeka ini dibentuk dikarenakan Indonesia malas membaca. Ya makanya kita harus hari ini Bu Ayu mana Bu Ayu kita buka mulai baca. Itu budaya positif.
jelas seperti hubungannya itu. Jadi Buya mengambil inspirasi seperti itu. Ngapain kita baca kayak kita baca Quran? Ibaratnya tadi seperti Philip tadi mengatakan, to know a little but deep is much more than to know much but shallow. Kita lebih bagus tahu sedikit tapi dalamin ketimbang tahu banyak tapi dangkal itu kan cetek, bahasa Jawa ini cetek ya. Jadi kalau kita umpamanya baca Quran, satu Quran itu kan terdiri dari 16 lembar itu. 16 lembar itu judul-judulnya aja yang tahu itu namanya dangkal. Ketika ditanyain dalamnya apa sih isi matematikanya, oh cuma saya tahu cuma judulnya aja, isinya belum saya baca. Nah gitu ya, itu namanya bahasa kita itu sering terjadi, anak-anak kita pun sering terjadi. Kenapa? Karena nggak sengaja kita membentuk opini. Jadi memang itu lebih bagus kan kita tahu sedikit tapi dalam, ketimbang tahu banyak tapi dangkal. Jadi budaya positif ini sedikit aja tapi di dalamnya. Saya kira ini jadi satu program yang baik, tidak hanya bagi Endang, tapi bagi kita semua berdasarkan itu. Sekali lagi, terima kasih Endang, saya sebagai ketua yayasan menyambut baik hal ini. Semua kepala sekolah ini, termasuk Bu Widya juga menyambut baik, masuk juga Pak Wondo, kepala saya, semua unsur kita yang warga di sini yakinin bahwasanya hukum merdeka itu pada intinya adalah membentuk akhlak perilaku yang baik menuju insan kamil. Mudah-mudahan proses fikri daripada mutu yang tetap terbangun hari ini santun aja Bu, ya Islami aja dan pandai. Kenapa? Karena guru yang santun, guru yang Islami, dan guru yang pandai itu menjadi penampilan yang asik. Terima kasih. Salam sip dari kami Bu Endang, Endang. Kadang kalau manggilnya Bu sama aja itu ya, tapi adalah merupakan guru penggerak tetap panggil mem. Yang dalam mem ini tetap sukses. Dan besok kalau sudah jadi sukses, seringlah kami dididik juga men, yang orang-orang yang dididik ya. Nah, daripada kita ini selalu melihat mem ini, itu salah satu contohnya itu kan bajunya aja beda sama kita itu. Ya, memang bajunya merah, kenapa merah? Positif loh. Kenapa berani dia? Maaf ya, Pak Faris, kalau baju merahnya tengoknya aja ya. Ya, saya merah juga nih bajunya. Memang cocok memang baju merah itu. Karena mereka masuk sekarang kan masih di baju merah juga. Kenapa? Ciri hukum merdeka dia tidak ada yang terhukum. Saya kira demikian. Terima kasih ya kepada Ibu MC. Terima kasih atas kesempatan kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya. Baiklah, kita masuk ke acara intinya, yaitu pada sambutan dari pemateri dan pemaparan materi tentang budaya positif oleh Endang Dewa ini kepada saya persilakan. Baik, izin Bapak Ibu waktunya untuk 1 jam karena untuk kebutuhan video saya, untuk laporan saya ke fasilitator saya, Ibu Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Ketua Yayasan Buya Dr. Haji Muhammad Ari bin Tanjung MA, selaku Ketua Yayasan Madrasah kita ini Rausan Fikri Islamic School, dan yang terhormat Ibu Widya Ayuningsi selaku Kepala Sekolah Tingkat Alia, dan yang terhormat kepada Bapak Imam Suwondo SH selaku Kepala Sekolah Tingkat MTS. Dan tak lupa juga yang saya sayangi dan saya banggakan rekan kerja saya yang selalu mendukung dan mensupport saya dalam berbagai hal, seluruh Dewan Guru baik tenaga pendidikan maupun non-pendidikan yang ada di madrasah yang kita cintai ini. Tak lupa salawat dan salam saya ucapkan junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran, zaman yang terang benderang. Tanpa beliau kita tidak akan merdeka. Tanpa beliau kita tidak akan tahu apa itu kurikulum merdeka, karena sejatinya beliau yang memerdekakan kita hingga saat ini. Baik, sekarang saya akan memberikan paparan tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mari kita ice breathing. Masih sehat semuanya Bapak Ibu? Ya, sepertinya Buya
Buya yang nampak kurang sehat ya. Baik. Baik, saya paham kurang sehat mungkin karena tanggal tua ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu silakan berdiri semuanya agar kita nampak fresh hari ini untuk ice breaking kita. Baik. Oke, sekarang ice breakingnya karena saya guru bahasa Inggris, saya juga akan membuat ice breaking secara bahasa Inggris. Baik, ketika saya bilang head, Bapak Ibu menyentuh kepala. Ketika saya bilang shoulder, maka Bapak Ibu menyentuh. Ketika saya bilang knees, maka Bapak Ibu menyentuh lutut. Ketika saya bilang toes, maka Bapak Ibu menyentuh jempol kaki ya. Oke. Sekarang biar sehat kita ya Bapak Ibu agar tidak mengantuk. Oke. Berikan aplausnya dulu untuk hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Bisa kita mulai? Are you ready for this? Oke, thank you. Baik. Head, shoulder, knees, and toes. Oke, sekarang saya mau fokusnya. Head, shoulder, knees, and toes. Toes, shoulder. Berarti masih banyak yang belum fokus. Pak Jul salah satunya. Mungkin Pak Jul sudah lapar. Baik, terima kasih tepuk tangannya baik. Baik Bapak Ibu, itulah gunanya ice breaking yang diterapkan ketika kita berada di dalam kelas. Bukan hanya kepada rekan kerja ketika kita melakukan seminar, tetapi juga kepada peserta didik kita, agar mereka tidak timbul rasa bosan dan mengantuk seperti Bu Lili ya. Baik, sekarang saya akan memaparkan dalam hal ini yaitu aksi nyata modul saya itu 1.4, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, sebabku saya calon guru penggerak angkatan 11. Bisa di slide-nya Bu Ade. Anak bawa aja anak. Ya. Ini kan slide-nya Ibu aja Bu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pemateri, saya memberikan pertanyaan pemantik di sini. Sekali lagi, pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan untuk membangun ide kita terhadap apa yang akan disampaikan. Dan sekali lagi saya sampaikan pertanyaan pemantik itu juga diberikan juga kepada peserta didik kita ketika kita mengawali pembelajaran. Nah, sekarang pertanyaan pemantik saya. Tadi saya ingin memberikan paparan tentang budaya positif. Nah, sekarang apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Tentu kita sudah selalu menerapkan budaya positif di sekolah ini. Benar atau tidak? Kalau kita tidak menerapkan budaya positif, maka hancur generasi penerus kita jika kita tidak menerapkan budaya positif tersebut. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah budaya positif itu? Sejauh ini kita hanya ngomong, kamu harus menerapkan budaya positif, kamu harus menerapkan disiplin positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Ibu Diana, bisa disampaikan apa itu budaya positif, Ibu Diana? Itu apa sekarang? Balik lagi ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Diana dulu. Budaya positif menurut Bu Diana yaitu suatu kebiasaan yang positif, suatu kebiasaan yang baik, ya kan Bu Diana? Agar bisa menghormati guru. Itu tadi dari paparan Bu Diana. Bagaimana dengan Pak Jom? Menurut Pak Jom sendiri, Ustadz kita, apa itu budaya positif? Kebiasaan baik, ya. Jadi budaya positif itu adalah suatu kebiasaan baik menurut kita, ya kan? Memang itulah budaya positif. Hal yang positif sudah tentu menjadi hal yang baik. Nah, sekarang saya mau buat yang kedua. Contoh pertanyaan kedua, apa saja contoh budaya positif yang Bapak Ibu ketahui?
Contoh budaya positif yang Bapak Ibu ketahui itu apa aja? Iya, benar sekali Bu Ros. Setiap hari kita sudah melakukan budaya positif, benar atau tidak? Iya. Dengan penerapan 5S, ya kan? Itulah pentingnya kenapa kita selalu berada di depan pagar. Karena kita telah menerapkan tanpa kita sadari, itulah budaya positif yang sudah kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Baik, selain itu, apalagi contoh budaya positif itu? Iya, memulai doa sebelum belajar, agar kita selalu diridhoi. Ilmu yang kita aplikasikan kepada peserta didik kita ketika kita berdoa di awal pembelajaran agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi atas pembelajaran hari ini. Ada contoh lain yang memberikan? Contoh satu lagi budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Mengakhiri pelajaran dengan salam. Iya, mengakhiri pelajaran dengan salam. Hebat sekali guru-guru Rapi Sultan. Tepuk tangan. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Tadi kita sudah tahu apa itu budaya positif. Sekarang tadi kemudian contoh budaya positif kita sudah tahu. Ya kan Bapak Ibu? Tanpa disadari kita sudah melakukannya ini semua. Nah, sekarang bagaimana cara membangun budaya positif itu di sekolah menurut Bapak Ibu? Bagaimana sih kita membangun budaya positif itu di lingkungan sekolah kita terhadap peserta didik kita? Ada yang bisa Ibu Widya mungkin? Ya, dengan cara membiasakan untuk melakukan kebaikan itu kan. Iya, terima kasih Ibu Widya. Dengan cara melakukan pembiasaan yang baik ya Bu, agar timbullah karakter yang baik juga kepada peserta didik. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah kita? Iya, hebat sekali Bapak Ibu. Dengan menyusun kesepakatan kelas ya, yang ada di kelas ya. Tentunya kesepakatan kelas itu berdasarkan ibu atau siapa? Kesepakatan kelas itu? Iya, kesepakatan bersama. Itu makanya disebut dengan kesepakatan kelas. Baik, terima kasih Ibu telah menjawab pertanyaan pemateri yang telah saya buat. Baik, lanjut slide selanjutnya Ibu. Baik, di sini budaya positif kita ulangi lagi merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan dari sebuah kebiasaan yang positif yang diterapkan di sekolah. Seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi ya. Karena hal yang positif itu adalah suatu hal yang baik. Dan contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah, yang kita terapkan di sekolah itu apa aja? Menghormati orang lain. Tentunya sebagai individu makhluk Tuhan yang Maha Esa, kita harus saling menghormati antara satu sama lain. Bukan antara siswa juga menghormati gurunya, tapi antar teman, iya kan Bapak Ibu? Dan sejatinya manusia itu juga butuh dihormati. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah. Sekolah mempunyai peraturan. Dan peraturan itu harus dijalankan agar apa? Timbullah budaya positif dan karakter yang baik yang ada pada diri siswa dan juga diri kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kepedulian. Kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Begitu juga dengan siswa. Kita harus menerapkan kepedulian terhadap siswa. Gak usah jauh-jauh, sampah. Bisa kita tes dari siswa, ada sampah di depan, ada gak rasa kepedulian dia terhadap sampah yang ada di depan matanya? Jika kita sudah melakukan itu dan siswa sadar akan ada sampah di depan matanya, maka dia sudah menerapkan kepedulian. Kepedulian bukan terhadap teman dia, bukan terhadap gurunya, tapi juga kepedulian terhadap lingkungan. Karena apa? Dia tahu ada sampah, dia kutip sampah itu. Itu menunjukkan bahwasanya dia memiliki rasa peduli.
kemudian religius. Apa itu Bapak Ibu religius? Keagamaan. Kita sebagai umat manusia tanpa ada didasari landasan iman dan takwa, keagamaan kita itu sangatlah tidak mungkin, ya kan? Intinya dia juga keagamaan yang harus kita punya yang ada di dalam diri kita adalah timbul-timbul rasa kepedulian kita saling menghormati. Karena apa? Di dalam pelajaran agama juga diajarkan hal-hal yang seperti itu ya, kepedulian, menghormati dan lain-lain. Cara kita membangun budaya positif yaitu terapkan komunikasi terbuka. Bapak Ibu, sudahkah kita berkomunikasi terbuka terhadap siswa kita sekarang? Pernahkah kita melakukan komunikasi yang baik terhadap siswa kita sekarang? Tidak usahkan Bapak Ibu, saya sendiri aja kadang jarang menerapkan komunikasi secara terbuka kepada siswa. Sejatinya siswa itu butuh perhatian. Dia senang jika kita ajak komunikasi. Dia merasa diperdulikan. Maka timbullah nilai-nilai kebajikan nanti yang ada pada peserta didik kita. Kemudian bangun lingkungan penuh apresiasi. Mereka butuh dihargai. Dengan contoh, telah mengambil sampah yang ada di depan matanya, kita nampak. Apa salahnya kita hargai? Ya kan? Dengan mengapresiasi tindakannya. Maka timbul dari naluri di dalam hati siswa tersebut. Dengan melakukan kebaikan, ada motivasi, dorongan yang ada dalam diri dan dalam internalnya. Karena apa? Kita sudah mengapresiasi apa yang telah dilakukan. Kemudian hindari pendisiplinan negatif. Nah, terkadang kita menerapkan disiplin itu ada yang negatif. Seperti apa? Nanti akan saya kupas dalam modul ini ya Bapak Ibu, slide selanjutnya. Nah, inilah yang terpenting. Tanamkan pendidikan karakter. Kenapa di Merdeka Belajar itu ada P5, P3? Karena apa? Dibutuhkan penguatan karakter terhadap peserta didik kita. Yang penting adanya penguatan karakter, bukan kepintaran. Pintar tapi kalau tidak berkarakter itu nihil Bapak Ibu. Tapi kalau dia sudah berkarakter, punya jiwanya tersendiri, maka dia sudah bisa menjadi siswa yang baik dari segala bidang. Itu dia. Baik, slide selanjutnya Ibu. Topik dalam eksplorasi konsep yang kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Ini kaitannya nanti dengan kesiswaan dan guru BK, tapi juga keseluruhan guru. Dan cara penanganan juga terhadap anak kita sendiri. Saya selalu menerapkan ini, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Dengan segitiga restitusi. Keyakinan kelas yang Ibu Ros sebutkan tadi, ya kan? Membuat keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Sejatinya manusia memiliki kebutuhan ya. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga. Baik, lanjut Ibu. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan pergeseran besar dalam cara kita memandang dan mendekati proses pembelajaran. Jika dahulu pembelajaran lebih berfokus pada guru sebagai sumber pengetahuan dan siswa sebagai penerima yang pasif, kini paradigma tersebut bergeser, berganti. Yang dulunya menjadi center teacher, ya kan? Kalau dulu pembelajaran itu hanya berfokus pada guru, pusatnya hanya guru. Sekarang tidak Ibu, makanya timbullah perubahan paradigma belajar. Yaitu dia terkait dengan student center. Pembelajaran itu berpusatnya pada murid, bukan lagi kepada guru. Itu dia. Lanjut Ibu. Paradigma belajar model lama versus model baru. Ini dia.
Kita guru yang lama dulu pernah menerapkan ini, dan kita sekarang guru yang baru juga menerapkan ini. Nah, setelah tahu kita paradigma yang baru dengan paradigma yang lama, kita akan tahu ke depannya apa yang harus dilakukan terhadap peserta didik kita. Paradigma lama, guru sebagai sumber utama pengetahuan, hanya guru sebagai sumber ilmu. Ya kan, Bapak Ibu? Kalau yang baru, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Kita hanya penyedia. Kita hanya mengarahkan siswa yang bekerja, siswa yang belajar. Jadi siswa itu aktif dia. Kemudian murid diharapkan menyerap informasi secara pasif. Metode ceramah, ya kan Bapak Ibu? Kita selalu sering menerapkan metode ceramah itu terhadap peserta didik kita. Kalau sekarang, murid sebagai pembelajar yang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Mereka yang cari sendiri atas pembelajaran yang telah kita terapkan. Kemudian, motivasi belajar seringkali didorong oleh hukuman dan imbalan eksternal. Sekarang motivasi belajar berasal dari dalam diri. Motivasi internal peserta didik itu tersendiri. Fokus utama pada penguasaan materi. Yang baru, fokus pada relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan kebutuhan murid. Sejatinya kita hanya mengetahui kebutuhan murid itu seperti apa agar tercerminlah pembelajaran yang baik. Itu dia. Lanjut Bapak Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol siswa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Sejauh ini kan kita selalu memaksa murid, ya kan Bapak Ibu? Itu sebenarnya hal yang tidak baik. Karena apa? Murid kalau dipaksa dia akan semakin membangkang. Gak usahkan murid, kita aja seperti itu, kan gitu kan? Berikan mereka kebebasan, fleksibel, agar mereka tahu apa yang harus dilakukan selagi kita memberikan arahan kepada peserta didik kita. Oke, lanjut Ibu. Disiplin positif. Dalam budaya, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya kan? Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, apakah Bapak Ibu tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara? Iya, Bapak pendidikan. Sekarang pendidikan kita mengacu pada Ki Hajar Dewantara, yang selalu dia mengedepankan murid, sehingga ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menghamba pada murid. Bapak Ibu makna itu, pendidikan yang menghamba pada murid. Gak bisa kita menghamba pada murid, mana bisa? Awalnya saya menolak pendidikan yang menghamba pada murid. Tapi setelah saya tahu diikuti dalam pembelajaran guru penggerak ini, oh ternyata pendidikan menghamba murid itu seperti ini. Kita mengetahui kebutuhan murid. Sebagai seorang guru, kita harus tahu apa kebutuhan murid itu di dalam pembelajaran. Selama ini, ketika kita mengajar di dalam kelas, bel berbunyi, masuk, ngasih materi. Ya kan Bapak Ibu? Bukan halaman sekian, kita belajar ini tanpa kita tahu kebutuhan murid itu apa. Bapak Ibu, dalam satu kelas ada berapa murid kita? 54, luar biasa. Lagi 26, 30, 46. Menurut Bapak Ibu, apakah mereka memiliki karakter yang sama? Tidak kan? Maka dari situ setiap anak itu unik Bapak Ibu. Maka di kurikulum Merdeka timbullah pembelajaran berdiferensiasi. Dengan apa? Makanya sebagai seorang pendidik kita harus tahu kebutuhan anak. Kita sebagai guru datang masuk memberikan materi. Apakah Bapak Ibu tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Kita sebenarnya hanya menuntaskan kewajiban kita tanpa kita ketahui apa kebutuhan peserta didik kita. Kita kesampingkan itu. Benar kan Bapak Ibu? Karena saya juga seperti itu. Hanya mengasih materi, udah siap nak, kerjakan soal ini nak. Kita menerangkan. Bapak Ibu, murid ada yang tidak suka menulis. Murid ada yang tidak suka belajar. Ya kan?
Makanya sebelum pembelajaran, itulah pentingnya di kurikulum merdeka kita melakukan diagnostik awal. Dokter ketika kita mau memeriksakan penyakit kita, dia mendiagnostik kita kan, memeriksa kita agar tahu dokter penyakit kita apa. Nah, kita sebagai guru juga harus seperti itu, Bapak Ibu, agar kita tahu kebutuhan murid kita itu bagaimana. Lanjut Ibu. Di dalam peserta didik ketika sudah melakukan disiplin positif, maka timbullah nilai-nilai kebajikan yang ada pada peserta didik kita. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ingin nggak Bapak Ibu siswa kita mendapat nilai-nilai kebajikan? Iya, tentunya kita mau agar murid kita bisa terarah, mengedepankan akhlak, ya kan, memiliki karakter yang baik, memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Menurut Dr. William Glasser, pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Disiplin positif itu juga memiliki tujuan. Apa tujuan disiplin positif yang kita terapkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa tujuannya? Pak Wondo, apa tujuannya? Bisa Pak? Kita menerapkan disiplin positif kepada peserta didik kita, tujuannya untuk apa? Gitu. Kalau mereka lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Pak Wondo. Agar mereka lebih baik lagi. Intinya demi kebaikan, ya kan Bapak Ibu? Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau peserta didik kita sudah mendapatkan ini, insya Allah ke depannya mereka sudah bisa menjadi lebih baik ketika mereka sudah mengedepankan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Kita tidak hanya pada satu adat, ya kan? Kita tidak hanya memiliki satu budaya, tapi kita harus tahu kebinekaan tunggal kita apa, ya kan? Budaya kita begitu banyak. Maka siswa harus bisa berkebinekaan global. Gotong royong, pentingnya menanamkan sikap gotong royong, kerjasama sama yang lainnya. Agar apa? Saling mengarahkan, saling meringankan pekerjaan satu dengan yang lainnya. Mandiri. Kita butuh siswa yang mandiri agar mereka bisa selamat. Sejauh ini ketika siswa kita suruh mandiri itu mereka tidak mampu, ya kan Bapak Ibu? Tergantung sama orang lain. Kita suruh ke depan aja, mereka takut. Maka ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita, kreatif. Sejauh ini siswa kita itu kebanyakan monoton, ya kan Bapak Ibu? Mereka kurang kreatif. Nah, kita sebagai seorang pendidik memberikan kekreativitasan itu kepada mereka. Kemudian bernalar kritis. Dengan memberikan pertanyaan pemantik, mereka juga bisa menjadi siswa yang bernalar kritis. Pernahkah Bapak Ibu ketika masuk dalam kelas memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik? Iya, mereka antusias kan menjawabnya kan Bapak Ibu. Itu suatu hal yang positif, baik itu. Karena apa? Membuat mereka untuk berpikir ya secara kritis. Dikasih pertanyaan sama Bu Bos dalam bidang IPS, siapa presiden pertama? Mikir mereka ya kan, siapa? Pasti banyak juga yang tidak tahu siapa presiden pertama. Sejauh ini siswa kita malas berpikir, itu dia. Baik, lanjut Ibu. Ini di tabel ini ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi disitulah nilai-nilai kebajikan itu: rasa peduli, rajin, rasa hormat, tanggung jawab, bijaksana,
dermawan, jujur. Itu dia. Semuanya ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Lanjut Ibu. Baik, sekarang masuk ke bagian ketiga, motivasi perilaku manusia. Seorang ahli menurut D.A. Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positifnya, yang harus ditanamkan murid adalah motivasi nomor 3, menjadikan orang yang mereka inginkan. Sejauh ini peserta didik tidak tahu dia mau jadi apa, ya kan? Kita tanya aja, kamu cita-citanya apa? Masih bingung Bapak Ibu. Dan sudahkah mereka menghargai diri mereka sendiri? Mereka tidak tahu cara menghargai diri sendiri itu bagaimana. Tugas kita itu untuk mengarahkannya sebagai seorang pendidik. Kemudian motivasi nomor 3, karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri mereka yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ketika mereka memiliki nilai-nilai kebajikan, mereka sudah tahu cara menghargai mereka. Dengan menghargai sendiri, mereka sudah tahu cara menghargai orang lain, khususnya para guru-guru mereka. Baik, lanjut. Nah, 4 dasar kebutuhan manusia. Kita manusia memiliki kebutuhan dasar. Anak baik juga memiliki kebutuhan dasar. Ya kan Bapak Ibu? Apa 5 kebutuhan manusia? Survivor, bertahan. Dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang terjepit, kita harus bertahan demi kelangsungan hidup. Ya kan? Belonging, power, kekuatan. Belonging itu kasih sayang. Masih ada yang tidak butuh kasih sayang? Tentunya tidak kan? Iya, kita semua butuh kasih sayang, terutama Pak Karis, ya kan? Itu kodratnya manusia, kita butuh rasa kasih sayang. Pak Arul juga begitu, ya kan Pak Arul? Iya. Power, kekuatan, fun, kesenangan. Kita juga butuh kesenangan agar kita juga tidak terlalu stres dalam menghadapi situasi dan masalah yang ada. Freedom, kebebasan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Benar nggak Bapak Ibu? Pasti ada tujuannya kan? Itu dia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan sebetulnya sedang memenuhi 1 lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan bertahan hidup, survival tadi, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, kekuasaan, power. Apakah Bapak Ibu tidak mau memiliki ini? Atau dari salah satunya? Mau? Semua. Kesannya serata ya kamu bro. Tapi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Adi. Nah, sekarang ini yang paling penting, cara menangani kepada peserta didik kita ketika mendapatkan sebuah masalah. Posisi kontrol restitusi. Menurut D.A. Gossen, seorang ahli, dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan atau memandirikan murid? Atau hanya untuk sekolah aja?
aja, gitu kan? Melalui serangkaian riset ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. 5 posisi kontrol yang ada pada guru itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Untuk 5 posisi teori kontrol guru ini, mari kita lihat cuplikan video agar Bapak Ibu paham. Saya berada di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai pemantau? Ini yang selalu kita sering terapkan kepada peserta didik kita. Oke, Bu Adi, silakan ke video Bu Adi. Mana tadi? Baik Bapak Ibu, silakan diperhatikan videonya. Kita berada di posisi yang mana sekarang sebagai seorang guru? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa melunak kamu. Tuh, gimana ini? Maaf, Bu. Bagus deh, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Sering kan kita alami seperti ini kan Bapak Ibu? Posisi membuat bahasa bersama berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis, ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap lari kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain
masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah melihat video yang tanpa kita sadari juga kita sering melakukan hal tersebut, ya kan Bapak Ibu. Dari 5 teori kontrol guru tadi, posisi manakah yang sudah pernah kita terapkan kepada peserta didik kita? Mana yang sering kita terapkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu? Posisi penghukum, ya kan Bapak Ibu? Kita selalu sering menerapkan itu, posisi menghukum, tanpa kita tahu apa penyebab siswa itu melakukan suatu kesalahan. Dan sebagai penghukum selalu harus menuruti apa yang menjadi keinginan guru tersebut. Kalau saya sering selalu berada pada posisi teman. Karena terkadang mungkin saya juga terbawa naluri keibuan saya. Ketika saya marah, walaupun saya suka marah itu, tapi saya menyadari bahwasanya itu hal yang tidak baik. Makanya saya sering terapkan sisi sebagai teori sebagai teman, guru sebagai teman. Dengan sebagai teman maka kita tahu apa yang jadi dia seperti itu. Namun terkadang sebagai posisi teman juga memiliki posisi yang positif dan negatif. Terkadang kita menganggap teman seperti Pak Paris, menganggap siswa itu teman, khususnya anak yang tingkat
atas, dia menganggap sebagai teman, bukan sebagai guru, ya kan? Negatifnya terkadang seperti itu. Cuma kita harus tetap menerapkan norma-norma yang berlaku pada peserta didik kita. Bapak Ibu, mari kita ubah cara pandangan kita dalam menerapkan suatu kedisiplinan kita dengan menerapkan 5 teori kontrol guru. Yang tadinya kita sebagai pembuku, pasti ada dampak kan kepada peserta didik kita. Jadi jika kita menerapkan sebagai seorang guru yang pembuku, ada tak dampak ke peserta didik kita? Pasti ada, ya kan? Dia tidak akan pernah mau berubah yang ada dalam dirinya ketika kita menghukum dia. Pembuat merasa bersalah gara-gara dia, saya kena tegur kepala sekolah. Gara-gara kamu, Naren, apa yang harus saya bilang sama kepala sekolah? Jadi dia merasa bersalah, merasa kurang percaya diri. Dan kita sebagai seorang pendidik tidak bisa seperti itu. Kita harus tahu kebutuhan dia itu apa. Guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid. Posisi ini bisa positif dan negatif. Ini yang selalu saya terapkan dimanapun kepada peserta didik kita, peserta didik saya sebagai teman. Cuman saya juga tetap selalu mengarahkan batasan-batasan dan norma-norma. Anak-anak itu sejatinya suka dianggap sebagai teman, ya kan Bapak Ibu? Tinggal tergantung kita bagaimana menyikapinya. Pemantau, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi, berdasarkan bukti. Kamu pernah terlambat, poin kamu sekian. Kamu pernah terlambat, kena kamu sekian. Kamu pernah gini-gini, kamu kena hukuman. Ya kan? Dia berdasarkan data sebagai teori guru pemantau. Drum manager, di mana guru sesuatu bersama murid membesarkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Dengan kita sebagai posisi manajer, kita mengayomi bawahan kita. Kan seperti itu kan Bapak Ibu? Itulah yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Teori sebagai manajer, itu dia. Jadi ada timbul nilai-nilai kebajikan yang ada pada peserta didik. Nilai yang ada dari dalam diri mereka untuk bisa berubah dari apa yang mereka lakukan dari kesalahan, ya kan? Maka kita harus menimbulkan itu. Lanjut yang sedikit lagi, Ibu. Ya, ini segitiga restitusi. Kemarin pernah saya terapkan ini, dan ini juga saya terapkan kepada anak saya sendiri. Saya sangat suka dengan teori segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Siswa sering melakukan kesalahan, ya kan Bapak Ibu? Sudah tugas kita untuk memperbaiki kondisi tersebut, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Dengan segitiga restitusi, kita tahu apa yang harus dilakukan padamu. Contoh, ketika kita mendapati sebuah murid yang bermasalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusinya. Satu, menstabilkan identitas. Siswa bermasalah, tidak serta-merta kita salahkan. Ani, kamu nggak seharusnya seperti ini. Kenapa kamu begini? Nggak gitu Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu apa permasalahannya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Cari permasalahan apa yang ada, mengapa bisa seperti itu. Baru validasi tindakan yang salah. Menurut perbuatannya itu salah atau tidak? Pasti dia berpikir, kita yang mengarahkan. Menurut kamu perbuatan kamu itu salah atau tidak? Kamu telah melanggar aturan. Pasti dia berpikir kan? Ketika saya melanggar aturan kata-kata di sekolah, itu perbuatan yang salah. Nah, baru ketika dia sudah tahu bahwasanya itu salah, apa hal yang bisa kamu lakukan ke depannya? Semua yang itu Bapak Ibu harus ada pada diri murid itu sendiri, bukan dari kita. Mulailah kita menggali itu pada peserta didik kita.
Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dia peroleh dari kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah kita buat. Makanya Bapak Ibu pentingnya kita buat itu peraturan kelas. Sekarang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Agar siswa ada rambu-rambunya. Itu dia Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu tadi ya. Sudahkah sekarang Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Pertama wali kelas, sudah pernahkah? Belum ada kan Bapak Ibu? Nah, itulah pentingnya dalam kurikulum Merdeka kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing, agar ada rambu-rambu yang harus mereka ikuti. Keyakinan kelas itu harus berdasarkan dari diri mereka sendiri. Kesepakatan kelas yang dibuat bersama agar mereka tidak melanggar aturan yang sudah disepakati. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan yang universal atau global. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kalimat positif. Cara membuat keyakinan kelas kita tidak dulu kita membuat peraturan dilarang buang sampah. Pernah nggak kita buat seperti itu Bapak Ibu? Sekarang tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kata yang berbau negatif. Dilarang buang sampah sembarang. Dilarang. Maknanya negatif atau positif? Negatif. Jadi bagaimana kita membuatnya? Ada yang bisa tahu? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang harus kita ajarkan kepada peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu wali kelas juga terutama mulailah buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama peserta didiknya agar mereka tahu rambu-rambu apa yang harus dijalankan berdasarkan keinginan mereka, bukan berdasarkan keinginan kita. Anak-anak, kalian maunya seperti apa supaya kelas kita berjalan dengan baik? Kalian maunya seperti apa supaya kelas-kelas kita tertib? Ingat, penggunaan kata dilarang itu sudah tidak diperbolehkan. Dilarang ribut. Sering nggak kita buat seperti itu? Bagaimana cara membuatnya menjadi keyakinan yang positif? Harap tenang. Itu dia. Jadi bisa itu Bapak Ibu dilakukan nanti bersama peserta didiknya, bersama Ibu wali kelas ya. Jadi ketika sudah membuat keyakinan kelas, suruh mereka buat dalam kertas. Tanyakan apa mau mereka keyakinan positif tersebut. Jadi itulah. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas sudah dibuat, tiba-tiba mereka melanggar. Ingatkan kembali keyakinan kelas apa yang sudah pernah dibuat. Baik Bapak Ibu, Bu Ade. Ini contoh keyakinan kelasnya. Saling menghormati dan menghargai, bertanggung jawab. Nah, ini kan tidak ada makna negatifnya kan Bapak Ibu. Kalau dulu dilarang buang sampah sembarangan, dilarang ribut, itu dia. Tata tertib saat belajar mengajar. Berarti kan di situ tidak boleh ribut kan? Timbulkan rasa tertib saat belajar. Mulailah kita membuat contoh keyakinan kelas seperti ini, agar mereka juga bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan, bisa menerapkan disiplin positif. Itu dia Bapak Ibu. Lanjut Bu Ade. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas dukungan selama ini dan paparan materi saya tentang budaya positif. Semoga kedepannya setelah dari pemaparan ini kita bisa menerapkan budaya positif itu kepada peserta didik kita, tidak juga hanya kepada peserta didik, tapi juga kepada diri kita sendiri. Jadikanlah kita role model kepada peserta didik kita, agar tumbuh nilai-nilai kebajikan yang ada pada mereka dengan dorongan motivasi dari diri mereka sendiri tanpa ada imbalan apapun. Bisa diterima Bapak Ibu, dan semoga kita bisa menerapkannya ke depannya kepada peserta didik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih kepada Men. Semoga materi yang disampaikan bisa kita terapkan sebagai bahan evaluasi kita sebagai pendidik. Demikianlah acara kegiatan kita hari ini. Mari kita sama-sama ucapkan